pinggiran kota yang mulai sepi ada sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyewanya, meski lokasinya strategis dan harganya sangat murah. Rumah itu punya sejarah yang terlalu berat untuk ditinggali. Tapi namanya juga manusia, kadang kebutuhan lebih kuat dari ketakutan. Namaku Sinta, aku baru saja pindah ke kota ini karena pekerjaan. Gajiku pas-pasan, dan waktu aku cari tempat tinggal, satu-satunya yang bisa kutemukan dengan harga masuk akal, ya rumah itu. Orang-orang di sekitar memperingatkanku, katanya rumah itu punya penunggu. Tapi saat itu aku pikir itu hanya cerita klasik warga sekitar untuk menakut-nakuti orang baru. Tapi, aku salah. Hari pertama aku masuk rumah itu rasanya biasa saja. Agak pengap? Iya, tapi tidak ada hal aneh. Ruangan kosong, berdebu, dan sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Padahal rumah itu di pinggir jalan. Aku tidur malam itu dengan nyenyak. Atau setidaknya begitu pikirku. Sampai aku terbangun jam 3 dini hari dan mendengar suara derap langkah di lantai atas. Padahal aku tidur di satu-satunya kamar di lantai bawah. Dan lantai atas kosong. Tidak ada apapun di sana. Langkahnya pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir, berjalan bolak-balik di atas kamar tidurku. Aku menahan nafas. Langkahnya pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir, berjalan bolak-balik di atas kamar tempatku tidur. Aku menahan nafas. Aku kira mungkin itu suara tikus besar atau apapun. Tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Lalu berhenti, tepat di atas kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba tidur lagi, menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu jatuh, seperti kursi terseret atau meja digeser. Besok paginya, aku naik ke lantai atas. Tidak ada apa-apa, semuanya masih tertutup debu. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda benda dipindahkan. Tapi aku tahu apa yang kudengar semalam bukanlah mimpi. Aku tetap tinggal. Kupikir mungkin cuma ilusi suara. Rumah tua memang kadang berisik. Tapi malam-malam berikutnya, semuanya makin aneh. Setiap jam 3 pagi aku selalu terbangun tanpa sebab. Kadang aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Beberapa kali aku lihat bayangan di cermin kamar mandi. Bayangan wanita berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat malam aku mendengar suara tangisan. Pelan, lirih, seperti perempuan yang menangis di kejauhan. Tangisan itu datang dari lantai atas. Aku naik pelan-pelan dengan senter kecil. Jantungku berdetak makin kencang tiap anak tangga kulewati. Di salah satu kamar, aku melihat pintunya terbuka sedikit. Padahal aku yakin semua pintu kututup sejak awal. Aku dorong pintunya pelan, dan saat itu tangisannya berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Aku berbalik hendak turun. Tapi saat itu, aku mendengar nafas. Di belakangku, dekat, sangat dekat. Dan saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku lari, turun, tak peduli lampu ataupun senter. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan semua lampu menyala. Keesokan paginya aku mendengar warga sekitar. Seorang ibu tua akhirnya bicara. Dia bilang dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Seorang suami, istri, dan anak perempuan kecil. Sang suami dituduh selingkuh dan memukul istrinya. Suatu malam, si istri naik ke lantai atas bersama anak mereka. Ia menyalakan gas dan membakar dirinya, serta anaknya, hidup-hidup. Rumor mengatakan tangisan wanita dan anak kecil masih terdengar di lantai atas. Dan siapapun yang tinggal di rumah itu akan mulai kehilangan akal sehat, karena mereka akan mencoba memanggilmu. Sejak malam itu aku ingin pergi, tapi aku mulai merasa seperti terikat pada rumah ini. Setiap kali aku hendak mengemas barang, aku akan lupa. Seperti ada yang menghapus pikiranku. Aku menemukan benda-benda yang sebelumnya tidak ada. Boneka anak kecil di rak,
gaun putih tergantung di kamar atas, hingga cermin yang dulunya buram, kini jernih dan memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bisikan-bisikan mulai muncul, kadang dari dinding, kadang dari bawah tempat tidur. Aku menulis semua ini karena aku takut. Aku mulai kehilangan kendali atas pikiranku. Kadang aku mendengar suara-suara memanggilku dengan namaku sendiri. Malam terakhir sebelum aku keluar dari rumah itu, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pukul 3 pagi, seperti biasa, aku terbangun. Tapi malam itu, aku tak sendirian. Di pojok ruangan ada sesosok wanita. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajah. Gaunnya hangus di beberapa bagian. Dan dia menggendong sesuatu. Seorang anak kecil, matanya kosong, hitam. Mereka tidak bicara. Mereka hanya berdiri, menatapku. Lalu wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Saat itu, aku merasa jiwaku hampir keluar dari tubuhku. Aku pingsan. Saat bangun, hari sudah pagi, dan aku langsung kabur. Aku tidak ambil barang, tidak ambil apa-apa. Sampai hari ini aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi kadang, saat malam, dan aku tidur, aku masih mendengar suara langkah pelan di atas atap. Langkah-langkah yang mengikuti kemanapun aku pindah. Karena mungkin mereka tidak pernah benar-benar tinggal di rumah itu. Mereka mungkin tinggal bersamaku.